Saya ingin ke Mas Anies, karena ini dalam tema narasi yang dibangun bahwa ada yang berkhianat dan sebagainya. Ada yang kemudian akhirnya ramai diputar lagi, Mas. Percakapan kita di Mata Najwa 5 tahun yang lalu. Ketika waktu itu konteksnya adalah, kita dengarkan saja supaya bisa dapat gambaran, kita lihat video Mata Najwa 2018. Dalam pertemuan itulah Pak Prabowo menanyakan mungkin yang terakhir, yang ketiga kalinya. Jadi Pak Anies, apakah Pak Anies bersedia untuk menjadi calon wakil? Dan saya sampaikan, Pak Prabowo, ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Karena ada 260-an juta orang dan saya diminta untuk menjadi pendamping. Mas Anies, saya harus tanya, apakah Anda menolak ini karena tawarannya cawapres? Tapi kalau tawaran capres mungkin saja akan berbeda? Tidak pernah ada tawaran capres. Tidak pernah ada tawaran capres dari Pak Prabowo? Ya. Tapi dari pihak-pihak lain ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anies? Betul. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Tidak. Begitu Pilpres selesai, saya bertemu dengan Pak Prabowo. Dan saya sampaikan kepada Pak Prabowo, saya sampaikan pertama, mission accomplished. Tugas yang dititipkan kepada saya untuk di Jakarta dari PKS, dari Gerindra telah saya laksanakan dan alhamdulillah mission accomplished. That's report number 1. Laporan nomor kedua, saya katakan Pak Prabowo, Gubernur Jakarta akan selalu dapat perhatian. Aneh kalau kita bilang, oh kaget dapat perhatian. Tidak, Gubernur Jakarta itu sudah dapat perhatian. Karena itu saya sampaikan kepada Pak Prabowo dari sekarang. Ini masih setahun yang lalu. Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Yang lain dengar ceritanya aja. Jadi Mas Anies, Anda mengiyakan bahwa memang tawaran-tawaran maju itu berdatangan? Berdatangan, tapi saya selalu katakan pada semua, meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu, tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak orang, tapi saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi, ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan, not even thinking. Mas, statement itu kemudian disebutkan itu Anda mengkhianati Pak Prabowo, karena tadi Anda menyebutkan selama Pak Prabowo ada dalam pencalonan, kurang lebih gitu, Anda tidak akan intercept. Ya. Itu ada timeline waktunya, ada expiration time-nya kah ketika Anda menyebutkan komitmen itu? Iya, kalau ini saya ditawarin makan, nggak mau makan, saya kenyang. Apa kemudian seumur hidup saya kenyang? Ya pada saat ini, saya katakan saya kenyang, itu kira-kira. Ya, analogi aja. Nah, apa yang saya sampaikan pada saat itu tahun 2019. 18, ya? Oh 18, maaf, tahun 2018. Nah, pada saat itu saya belum bertugas 1 tahun di Jakarta. Jadi, tadi saya menyebutnya selesai Pilpres, sebetulnya maksudnya selesai Pilkada. Selesai Pilkada saya sampaikan Pak Prabowo bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Jadi ketika setahun kemudian saya diundang menjadi cawapres, diundang menjadi capres, saya katakan tidak. Ketika jadi cawapres saya bilang sama Pak Prabowo bahwa saya berjanji 5 tahun di Jakarta dan Pak Prabowo mengatakan itu. Jawaban saya itu sama Pak Prabowo dikatakan kalau tidak salah pada saat beliau mau mencalonkan. Di rekaman yang sama pada malam itu waktu Nana tanya, itu saya ditunjukkan waktu itu rekamannya Pak Prabowo di Masjid Sunda Kelapa pada saat beliau akan maju mendaftar. Saya akan minta produser, boleh tolong produser dicek supaya nanti saya akan bisa kita lihat juga. Boleh diteruskan dulu Mas Anies? Ya, jadi ada di bagian awalnya bahwa Pak Prabowo menyebut Anies berjanji 5 tahun di Jakarta. Oke? Dan kemudian itulah yang saya sampaikan bahwa selama 5 tahun saya akan fokus di Jakarta. Saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Ya inilah yang menjadi komitmen kami. Jadi kami ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh semua pendukung untuk kerja di Jakarta jangan ditinggalkan. Dan Pak Prabowo ini akan maju Pilpres tahun 2019. Yang kita semua tahu beliau akan maju. Jadi saya katakan saya tidak akan mengintercept pencalonan Bapak. Tahun 2019 besok. Selesai. Jadi itu semua sudah ditunaikan. Jadi tidak ada yang dikhianati. Ini adalah satu komitmen menuntaskan kerja di Jakarta, tidak akan belok dari tugas di Jakarta, dan saya tunaikan tugas ini hingga selesai. Saya mau cek, apakah produser Mata Najwa sudah menemukan cuplikan itu? Boleh tolong diputarkan?
sebetulnya kami minta. Tadi beliau mengatakan beliau sudah akan sumpah 5 tahun. Beliau harus setia kepada sumpahnya kepada rakyat dan sebagainya, ya kan? Ini yang Anda maksud, Mas Anies? Ya, jadi ketika kita berbicara itu konteksnya 5 tahun kemarin. Bahwa saya berkomitmen untuk di Jakarta, saya tidak akan kemudian mengkhianati komitmen saya. Komitmen saya juga Pak Prabowo, bahwa 5 tahun saya akan di Jakarta dan itu saya selesaikan. Jadi ini menurut saya agak terlalu jauh. Kalau kemudian dinyatakan sampai kapanpun tidak akan bersedia dicalonkan. Nah, sekarang juga saya tidak mencalonkan diri. Saya sedang bertugas di Jakarta, dicalonkan oleh partai yang pada saat pilkada juga tidak mendukung saya. Yang mendukung saya adalah PKS. Dan sejak kemudian dicapreskan oleh Nasdem, apakah sudah sempat bertemu dan berbincang dengan Pak Prabowo? Belum. Saya waktu itu menyampaikan permintaan untuk berjumpa, belum dapat waktu. Kemudian kita coba beberapa kali, belum ada waktu, sehingga saya kirimkan surat kepada beliau dan menyampaikan kepada beliau perkembangan yang sudah saya lewati, tuntas di Jakarta, dan juga perkembangan bahwa ada dinominasikan oleh Nasdem. Dan kemudian saya kirimkan surat itu kepada beliau. Bagaimana Anda menggambarkan hubungan Anda dengan Pak Prabowo sekarang? Saya hormat pada Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah pribadi yang memiliki kecintaan pada Indonesia yang luar biasa. Dan saya akan selalu hormati beliau. Baik. Nah, saya ingin catatan kemarin, termasuk yang kasus yang kemarin disebutkan terkait peristiwa beberapa hari ini. Peristiwa beberapa hari ini, kalau kita perhatikan, sudah terjadi itu ketidaksepakatan. Nama yang saya usulkan sudah, yaitu nama yang tersedia satu nama. Tapi terjadi ketidaksepakatan antar partai. Bahkan di ujung sudah dikatakan, deh silakan Demokrat bisa mengeksersis opsi apapun. Jadi pada saat itu, saya sudah di dalam situasi di mana utusan saya sendiri mengatakan, Mas, ini artinya Mas bisa nggak berlayar hari Selasa pagi. Dan saya katakan, sudah kita serahkan pada Allah. Bila memang Allah takdirkan untuk berlayar, insya Allah berlayar. Ada caranya yang kita nggak tahu. Bila Allah takdirkan tidak berlayar, insya Allah itu yang terbaik untuk kita. Dan dua-duanya pada saat itu diam. Pak Sudirman maupun Pak Dadang, dua-duanya diam. Mas, ini adalah keputusan penting. Ya, tapi sudah kita tawakal Allah. Dan kita tidak pernah menduga, saya tidak pernah menduga di malam hari muncul opsi baru, nama baru, partai baru di dalam koalisi. Sama sekali. Makanya ketika saya diundang untuk berdiskusi, saya katakan unthinkable. Jadi tidak ada hal di sini yang dicederai. Karena memang tegang kita. Sudah terjadi ketidaksepakatan itu. Anda mau menggambarkan itu untuk kemudian, karena sekarang kan narasi yang kemudian banyak berkembang adalah Mas Anies digambarkan sebagai pengkhianat nih. Sebelumnya mengkhianati komitmen dengan Pak Prabowo, kemudian sekarang mengkhianati komitmen dengan SBY, dan seterusnya. Ya. Anda berusaha menjelaskannya dalam konteks itu? Bukan hanya menjelaskannya. Jadi dilabeli bukan berarti kita melakukan. Itu kan persepsi yang dicoba dimunculkan. Tapi fakta ini adalah fakta yang boleh diuji dalam sejarah. Saya melakukan penjelasan ini sebagai sesuatu yang terpaksa harus dikerjakan karena ada informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat. Tapi menurut saya ini tidak akan pernah selesai he says, she says. Ya kata dia, kata saya. Tapi ini fakta, ini jelas dan saya jelaskan apa yang kami alami, apa yang kami putuskan. Selebihnya kita maju ke depan, nengok ke depan untuk Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih baik untuk semuanya. Saya mau nyambung sedikit ke Gus Imin karena kemudian akhirnya ya itu tadi Mas Anies bilang ini persepsi yang sedang coba dibangun. Dan kemudian akhirnya soal pengkhianatan itu ke belakang sampai keluar lagi tuh. Wah, sama pasangannya juga dulu mengkudeta Gus Dur. Berkhianat juga pada Gus Dur. Itu narasi yang kemudian disambung-sambungkan. Tanggapan Anda soal itu, Gus? Narasi itu tiap 5 tahun selalu muncul. Setiap pemilu dimunculkan, disiarkan. Tentu musiman lah, saya bilang itu musiman. Tetapi tuduhan saya berkhianat itu sama sekali tidak beralasan. Bahkan ada yang bilang saya kudeta. Yang benar adalah bahwa justru saya dikudeta. Dikudeta oleh orang-orang yang kemudian Gus Dur memberhentikan saya. Bahkan saya dengan ikhlas berhenti.
dari ketua umum. Saya nonaktif, hampir 1 tahun saya menyatakan terima atas pemberhentian Gus Dur, bahkan termasuk yang paling langka, semua orang yang dipecat Gus Dur ngelawan. Satu-satunya ketua umum yang dipecat Gus Dur tidak ngelawan hanya saya. Bahkan setelah saya serahkan, kemudian kepemimpinan diambil alih oleh Ali Maskur dan Yeni. Ali Maskur sebagai wakil ketua umum, Yeni sebagai sekjen, terjadi kepemimpinan lebih kurang 1 tahun. Dan saya tidak ikut-ikut, saya kembali menjadi salah satu ketua. Nah, dalam proses kepemimpinan Ali Maskur dan Yeni inilah, itu hasil kudeta terhadap saya. Dan saya terima, nggak ada masalah. Tapi di situ karena nggak legitimate, bukan ketua umum, maka harus mengganti ketua umum supaya bisa daftar ke KPU. Karena harus daftar ke KPU, maka yang sah di KPU adalah tanda tangan saya sebagai ketua umum dan Yeni sebagai sekjen. Maka dititik temukan supaya saya bisa berdaftar. Itu tidak bisa terjadi. Karena tidak bisa terjadi, maka kita cari jalan supaya PKB bisa ikut daftar. Jalan yang paling singkat itu apa? Legalitas. Legalitas atas kepemimpinan. Nah, saya ketua umum, tanda tangan sendiri dengan wakil sekjen, nggak mungkin. Ali Maskur wakil ketua umum, tanda tangan dengan sekjen, nggak bisa diterima KPU. Kayaknya dicoba, itu pun gagal. Begitu gagal, ya sudah, kita cari jalan. Salah satu-satunya jalan adalah pengangkatan Yeni sebagai sekjen itu nggak sah. Karena Yeni diangkat bukan muktamar, Yeni diangkat sebagai sekjen di tengah jalan. Nah, penggantian itulah berkonsekuensi agak ribut segala macam. Nah, ini jadi cerita keluarga ini. Karena itu tudingan yang kemudian diarahkan. Ya, saya sebetulnya nggak ingin ngomong urusan keluarga, ini urusan satu. Ini urusan partai kan, Gus? Iya, urusan partai. Makanya saya bilang begini, hiruk pikuk itu terjadi, nyaris PKB nggak ikut pemilu. Bahkan pengambilan nomor nggak sah. Karena dia merasa sekjen yang punya hak sama Ali Maskur, saya ketua umum nggak punya sekjen. Akhirnya kita cari jalan, pengangkatan Yeni sebagai sekjen itu nggak sah memang, penunjukan mendadak. Dari situlah penggantian sekjen Yeni kembali ke sekjen yang asal, namanya Lukman Edi. Di situ KPU menerima. Akhirnya sah bisa ikut pemilu, tapi udah remuk kita, udah macam-macam. Nah, justru yang kemudian sampai hampir kacau itu, hampir gagal ikut pendaftaran itu, Gus Dur manggil saya. Gus Dur malah kaget. Saya nggak nyangka kamu mau saya berhentikan. Mau, Gus. Buat apa saya berantem? Capek. Sudah berkali-kali kita ini berantem. Sudah kamu bikin surat pengunduran diri sekarang. Saya, ini sudah ada draftnya. Siap, saya tanda tangan. Saya tanda tangan surat pengunduran diri agar semua smooth. Apa yang terjadi? Semua orang belum tahu. Surat pengunduran diri yang sudah disiapkan Gus Dur, saya tanda tangani agar bisa jalan di KPU. Saya kasih kepada Gus Dur. Apa yang terjadi, Gus Dur? Luar biasa. Surat saya terima, men, tapi tolong kamu sendiri yang simpen. Nanti kamu keluarkan kalau benar-benar saya membutuhkan. Sampai hari ini tidak pernah diminta Gus Dur, surat itu ada di tempat saya. Ini behind the sign yang sesungguhnya itu ini. Sehingga alhamdulillah bisa lolos ikut pemilu. Masih ada surat itu, Gus? Ada, masih ada sampai sekarang. Dan itu jimat yang tidak boleh ada saksi-saksinya juga yang akan terjaga. Nah, itulah, jangan dibalik-balik, saya mengkudeta Gus Dur. Saya yang dikudeta. Tetapi saya terima, saya enggak. Itulah yang terjadi. Baik.